Cek cek cek. Audio aman? Cek cek cek. Ini apaan, Mas? Kasih dua dikit. Udah ada hostnya? Belum nih. Oke, kalau gitu mulai hari ini saya hostnya, panggil saya Don Cuan. Jangan ngomongin cuan tanpa Don Cuan. You took a ride out, baby, in the middle. Kalau kita ngomongin LRT, pasti yang kita pikirkan nggak jauh tentang transportasi publik. Nah, tapi untuk kali ini, saya tidak akan membahas terkait dengan angkutan publiknya, tetapi saya akan membahas terkait dengan urban farming-nya. Kebetulan, saya saat ini sudah janjian nih dengan narasumber, dengan Bapak Sahurdi, selaku Direktur Keuangan dan Dukungan Bisnis LRT Jakarta. Kita langsung aja ketemu orangnya. Halo Pak, apa kabar? Halo, kabar baik. Alhamdulillah. Gimana kabar Mas? Alhamdulillah baik. Pak. Oke, saat ini saya sedang bersama dengan Bapak Sahurdi selaku Direktur Keuangan dan Dukungan Bisnis PT LRT Jakarta. Pak, tadi di awal sempat nyinggung Pak terkait dengan urban farming. Nah, saya pengen detail Pak, pengen tahu seperti apa sih ini urban farming dan ini di belakang ini kayak ada bentuk rumah gini. Ini apa namanya Pak? Nah, ini salah satu bagian dari urban farming kita gitu. Ayo, kita mau lihat greenhouse sekalian. Langsung aja. Ayo. Oke, kita langsung aja yuk. Di greenhouse ini kita khusus menanam cabai. Jadi silakan Don Cuan lihat nih. Nah, Wow. ini memang kita punya luasan sekitar 350 meter persegi untuk greenhouse ini gitu. Ini kita khusus tanam cabai saja. Jadi di area ini, di greenhouse ini memang khusus semua untuk tanaman cabai. Cabai Tapi saja. jujur Pak, ini saya baru ngeliat nih Pak, nih pohon cabai setinggi ini Pak. Ya. Ini jenisnya cabai apa sih Pak? Jadi kita tuh kebetulan ada cabai bonita yang kita nama jenis cabainya bonita ya. Jadi ini kalau dari selama kita menanam cabai di sini ini udah panen yang siklus yang ketiga. Jadi yang siklus yang ketiga. Jadi dulu memang orang lihat tinggi-tinggi banget gitu. Jadi biasanya kalau udah tinggi, buahnya udah kurang, kita lakukan penggantian. Nah kalau ini kan posisinya mungkin di bulan-bulan ini kita udah melakukan penggantian dengan bibit yang baru nih. Boleh tahu berapa Pak hasil produksinya untuk di area ini sendiri, cabainya itu berapa? Sekali kilo? panen itu teman-teman bisa sekitar 10-an kilo ya sekali panen ya. Jadi ya sebulan 40-an, 40-50 kilo lah. Jadi ini kita kan dibantu sama Dinas Ketahanan Pangan ya, Dinas KPKP-nya Pemprov DKI. Jadi di awal mereka bantu kita untuk bibit gitu. Dan kita juga disupport sama tenaga ahli cabai, salah satu profesor dari IPB ya. Profesor yang memang spesialisasinya cabai. Jadi ini salah satunya produk dari mereka. Oh. Termasuk sistem irigasinya. Ini kalau Pak Don Cuan lihat ini udah untuk pengairannya udah otomatis gitu. Oh, udah otomatis ya Pak? Iya. Oh. Jadi ini dia bantu. Jadi kita tinggal nggak perlu siramin satu-satu. Kita tinggal buka kerannya di situ. Dia akan penyiraman udah berjalan gitu. Jadi nggak yang manual lagi. Dulu memang awal-awal kita manual gitu. Kita manual, kemudian akhirnya ini sering kebuka segala macam dan hasilnya yang pertama kali kurang bagus. Nah, yang berikutnya kita mulai dibimbing sama IPB, kemudian dari Pemprov DKI lewat Dinas KPKP. Alhamdulillah untuk 2 kali periode ini hasilnya lumayan bagus. Cabai itu salah satu penyumbang inflasi di Pemprov DKI. Gitu. Ya, betul. Jadi makanya kita harus di fokus di cabai. Jadi ini 350 meter square sih cabai semua. Orang mungkin lihat kok pohon cabainya bisa sampai atas-atas ya. Ini memang jenisnya berbeda gitu. Oh, oke. Dan buahnya juga lebih banyak. Pak, mungkin boleh lihat di luar sana Pak. Tadi selain cabai juga ada juga boleh. Pak ya? Mungkin. Jadi kalau di luar ada sayur-sayuran, ada pisang, ada tanaman lain juga. Itu menarik Pak. Boleh Pak. Ayo. Ini saya berada di bawah kolong ini Pak ya. Jalurnya LRT Jalur Jakarta. LRT Pak ya. Sementara di sisi kirinya ini ada Ini gedung deponya LRT Jakarta. Tadi Gedung perawatan Jakarta. kereta di dalam sini. Nah, di area inilah yang tadinya lahan tidur menjadi lahan produktif. Nah, ini jenis-jenis tanamannya apa nih Pak, kalau boleh tahu Pak? Ini kita tanamin sayuran gitu. Jadi mulai ada, kalau lihat ada pakcoy, ada caise. Sana ada bayam, kemudian ada tomat. Sempat teman-teman tanam
terong juga, kemudian sekarang kan ada singkong ya, ada, kemudian kalau sepanjang ini lihat ada tanaman pisang gitu. Jadi lebih banyak sayuran yang sekarang ada di dalam sini, Di area ini, Pak, di ya? area sini gitu. Yang menarik Pak, selain ini tanaman produktif, tapi di sini juga ada, saya lihat ada kura-kura gitu Pak, terus ada ada kelinci. Kelinci. Apa Pak tujuannya Pak di sini Pak? Jadi ada kelinci, ada, kalau pasti di belakang tadi ada ayam ya, ada ayam. Jadi ada kotorannya yang kita manfaatkan untuk pupuk. Oh. Kalau kelinci itu air seninya kita manfaatin kok. Jadi kita pakai pupuknya dari hewan-hewan tersebut. Kalau kata orang Jawa, orang kampung gitu Pak, orang Jawa. Kalau pupuknya itu berasal dari hewan, itu bisa lebih subur Pak ya, ketimbang yang Kita combine juga, combine juga, Pak, ya. Oke. Jadi ada beberapa yang mungkin memang mesti pakai ya, tapi semuanya kita dari dinas KPKP rekomendasi kita hafal. Ini biar detail Pak, biar enak nih Pak. Enak kita sebelum itu kali Pak di ujung sana kali Pak. Boleh, sana ada. Siap. Ayo. Boleh Pak. Ya. Setelah tadi kita jalan-jalan gitu kan, sekarang kita duduk untuk ngobrol lebih detail gitu ya tentang urban farming ini yang dikelola oleh LT Jakarta bersama dengan Bapak Saurdi ya Pak ya, untuk berbicara tentang pengelolaan dari urban farming ini. Pak, sebetulnya gini, saya jadi penasaran gitu kan, awal mula pengelolaan dari urban farming ini dari lahan tidur ya, tepatnya berada di bawah lintasan kereta ini sampai menjadi lahan produktif Pak. Jadi begini Don Cuan, jadi kalau awal-awal memang ini ada beberapa teman yang inisiatif ya. Jadi ini tadinya kosong, ada teman-teman yang suka kerja di bawah sini sambil kerja terus nanam-nanamin ini dengan cabai, tanamin cabai, tapi memang belum terkoordinir. Kemudian di akhir Desember 2023 dan awal 2024 itu kita sempat ikut tim pengendalian inflasi daerah di Pemprov DKI. Ada meeting di situ, disampaikanlah bahwa salah satu penyumbang inflasi besar itu adalah tanaman cabai. Nah, dari situ teman-teman mulai bilang, oh kalau gitu kita tanam cabai aja, kita punya lahan gitu. Akhirnya kita mulailah tanam cabai. Pertama di sini tanam cabai, sambil paralel kita siapin area sini untuk untuk greenhouse gitu. Karena waktu kita tanam di sini memang pengendalian hamanya lebih susah gitu ya. Kita dibantu sama dinas KPKP dari Pemprov DKI. Selain dengan dinas KPKP, kita juga waktu itu sama dinas KPKP direkomendasikan ke salah satu profesor di ITB yang khusus soal cabai gitu. Jadi beliau Spesialis cabai ya Pak ya? dan spesialis, saya juga baru ketemu itu profesor spesialis cabai gitu. Nah situ udah mulai, jadi kita dikasih bibit yang sesuai gitu. Kemudian sistem irigasi juga dibikin sama beliau. Jadi kalau lihat tadi kan udah otomatis ya, nggak perlu tiap hari orang menyiram. Di tahap awal tadi Bapak katakan cabai gitu kan. Boleh tahu Pak, untuk kapasitas produksinya itu di tahap awal itu berapa ya Pak ya? Kalau yang di luar kita nggak hitung awal dulu ya Mas, saya nggak banyak karena kan memang di tahap awal itu masih banyak tuh yang kena hama yang segala macam ya. Di dalam juga produksi nggak banyak gitu. Tapi di siklus kedua kita udah mulai bagus, itu kita bisa panen tiap minggu. Panen tiap minggu 7-10 kilo ya tiap minggu ya. Kadang-kadang ada juga pada masa-masa tertentu yang memang produksinya lagi banyak, kita seminggu bisa 2 kali panen gitu. Dulu kita dikasih nama cabenya Bonita, nama jenis Cabai bonita ya Pak ya? Bonita nama cabai. Itu rekomendasi dulu. Tapi akhirnya udah fokus di situ tanaman cabai. Teman-teman ya mulailah. Ini yang kalau Don Cuan lihat yang lain di sini kan banyak di sayuran di sini ya. Cabai bonita ini sejenis cabai rawit atau cabai apa ya Pak? Ya kayak cabai rawit gitu, kayak cabai rawit ya. Jadi bukan cabai keriting yang panjang ya. Kita sempat juga coba cabai keriting, tapi kayaknya lebih maksimal yang cabai rawit hasilnya gitu. Pak, ini kalau saya lihat di area ini selain cabai juga ada kangkung ya Pak ya, ada pakcoy dan ada sawi gitu Pak. Nah itu di tahun berapa ini Pak penanaman ini ditanam di sini? Jadi begitu cabai dipindah ke dalam, teman-teman kan juga mulai jadi sini. Jadi saya tadi belum bilang di awal itu kan memang belum ada kelompok tani ya, tapi di Desember di triwulan pertama Desember itu kita mulai bikin kelompok tani ya di Jakarta untuk mengelola ini gitu. Jadi
kemudian mereka mulai tanamin lah ini sayur-sayuran, dulu campur buah-buahan juga. Dulu kita juga ada tanam melon gitu, ada yang lain. Kalau sekarang kan tinggal pisang ya. Kemudian ada kalau di ujung sana ada singkong, pepaya gitu Jagung ya. juga ya Pak? Ada jagung juga ya? Ada jagung juga. Jadi ini teman-teman ya, kebetulan kita dan disupport banyak bibit ya dari dinas KPKP ya, berapa kita cobain gitu. Nah ini kan juga udah mulai dirapin, kita pasang genteng-genteng ini yang supaya lebih rapi, kemudian jalan juga lebih rapi. Hasilnya juga sekarang lebih baik lah daripada sebelum-sebelumnya gitu. Kemudian karena kita kan juga kalau pencuan lihat lagi pada nyiram, lagi pada ngasih pupuk gitu ya di sana itu. Pengolahan sendiri oleh kelompok tani, dan itu gabungan dari internal LRT atau dari Viakur juga Pak? Jadi kalau sekarang kita masih internal LRT ya Pak. Jadi ini sebenarnya kalau dibilang masyarakat sekitar ya teman-teman ini sebenarnya masyarakat sekitar sini yang bekerja di LRT gitu. Jadi lebih banyak mereka yang menjadi outsourcing di LRT gitu. Jadi ada beberapa karyawan karyawan organik LRT masuk di situ, tapi sebagian besar adalah teman-teman yang jadi outsourcing di LRT. Berapa banyak Pak yang ikut terlibat di sini? Kalau sekarang masih sekitar 15-20 orang gitu ya yang di kelompok tani. Banyakan itu adalah kita tadi juga punya petugas taman masih di sini yang ngurusin taman-taman yang di depan gitu. Nah mereka sebagian gantian, kemudian ada juga teknisi-teknisi yang pada saat mereka lagi off ya mereka bergabung di sini gitu. Saat ini saya ngobrol langsung dengan Pak Agus selaku Ketua Kelompok Tani. Ketua Kelompok Tani. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Oke, sekarang kita bahas lebih ke teknis lagi nih Pak. Nih Bapak selaku pengelola dari tanaman-tanaman ini Pak. Nah, boleh sedikit dijelaskan Pak, ini tanamannya ini apa aja Pak? Ya, komoditi saat ini yang kita tanam ada pisang, kangkung, bayam, pakcoy, sama cesim, itu sih yang kita tanam. Yang tadi Bapak sampaikan, kira-kira yang paling susah diraut itu apa nih Pak? Kalau untuk sayuran sih sebenarnya nggak susah ya. Yang penting kita bisa mengantisipasinya pada saat penanganan atau pengendalian hamanya. Jadi semua itu memang ada tantangannya, ada hambatannya, ada beda-beda jenis karakter sayur. Jadi setiap tanaman itu memang beda-beda Pak ya, Beda. untuk penanganannya. Jadi kayak misalnya pakcoy itu penanganannya, penanganan hamanya itu berapa minggu misalnya Iya. gitu? Yang kita saat ini lakukan interval waktu pengendalian hama itu kita lakukan seminggu sekali. Tapi tergantung kalau saat itu serangan hamanya lagi tinggi intensitasnya, baru kita naikin dah seminggu jadi 2 kali. Yang paling rentan apa Pak? Yang paling rentan itu biasanya ada hama-hama kayak pengeruk daun yang jadi karat kayak gitu. Oh, jadi itu nyerang kayak pakcoy gitu ya Pak ya? Iya, hampir semua sayuran dia serang. Kalau rutinitas yang kita selalu lakuin itu yang pertama penyiraman. Penyiraman itu kita rutin sehari 2 kali, pagi dan sore. Nah untuk pemupukannya baru kita bikin frekuensinya itu sekitar seminggu sekali. Seminggu sekali Pak ya? Dan itu kombinasi antara pupuk organik maupun pupuk dari ini kimia? Betul. Itu gimana Pak? Kita di sini full organik ya, karena dari kotoran kelinci terus ayam, kayak kotoran kelinci kita ambil kohe dan urinnya yang kita fermentasi dibantu dengan bahan organik dan molase. Semua kita di sini pengaplikasiannya organik full. Oh, jadi memang ada prosesnya Pak ya? Jadi dari kotoran nggak langsung dibuang ke area tanaman ini, tapi Nggak. harus ada proses dulu ya? Betul, jadi itu perlu difermentasi paling lambat itu 1 bulan, paling cepat 2 minggu. Oh, oke. Hasilnya berapa banyak Pak? Hasil komoditinya alhamdulillah sampai saat ini kita bisa 50 kilo sampai hampir 80 kilo. Kita juga selama kita pengaplikasian di sini organik, kita sudah diuji coba mutu sama dinas KPKP. Alhamdulillah sayuran kita itu sehat dan aman. Karena belum tentu sayurannya seger tapi nggak sehat.
ada juga. Jadi kalau di kita itu sudah bisa dipastikan kita udah lulus uji coba mutu, sayuran kita segar, aman dan sehat. Jadi tadi kalau disampaikan di awal, kalau Bapak Direktur cerita itu ada sekitar 15-20 orang, betul ya Pak ya? Iya. Anggota kebetulan berasal dari lingkungan sekitar juga yang masuk kelompok tani dan mereka kerja di sini. Oke, jadi semua mereka terlibat di sini ya Pak ya. Oke, ada rencana penambahan ini nggak sih Pak, tanaman lainnya selain yang sudah ada? Iya. Setiap penjualan kita selalu review dari konsumen ya, dari customer. Ada request apa sih atau ada apa? Kemarin sih kita udah sempat kailan, kita coba. Kailan terus, ya. Banyaklah komoditi-komoditi yang kita akan kembangkan lagi, tinggal tergantung pasarannya gimana. Yang paling laku apa nih Pak? Ini semua hampir laku. Ini udah Semua laku ya? Iya, ini udah PO semua. Kalau kayak CSIM begini pasti kan orang jual mie ayam tuh pasti suka. Betul. Begini ya. Oke, dan ini orang sekitar sini sudah tahu semua ya Pak, di lingkungan sini ya, selain internal tapi lingkungan sini sudah tahu semua ya. Sudah. Kebetulan kita juga selalu masarin setiap penjualan ke pedagang sekitar LRT, karyawan juga termasuk. Kalau untuk harga bedanya dengan pasaran? Kalau harga kita di 8.000 per kilo. 8.000 per kilo untuk jenis Apa aja? apa aja? Flat. Kalau di luar Pak? Kalau di luar bisa sampai 15.000, Wah, 20.000. ini cuannya juga jelas ya Pak ya. Iya. Harga lebih murah gitu kan, dan yang sudah dipastikan ini fresh ya Pak ya, tanpa ada campur Kimia. kimianya gitu. Pak, sepanjang Bapak merawat tanaman-tanaman ini, mungkin ada pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh pemerintah Pak terkait dengan kebun atau urban farming ini Pak? Sering sih, kita sering dapat BIMTEK, terus kayak greenhouse ini awalnya kita kan binaan dari IPB juga, Prof. Syukur. Kita belajar dari beliau 1 tahun. Akhirnya setelah kita sudah paham ilmu-ilmunya, baru kita lepas mandiri. Dan sekarang udah mandiri kita semua. Oke, sudah mandiri Pak ya. Tadi disampaikan di awal juga kata rencana selain di area lahan tidur ini ya, di kolong ini Pak, di kolong lintasan kereta ya Pak ya. Iya. Rencana juga akan di rooftop ya Pak. Rooftop. Betul. Nah, kesiapannya Bapak selaku yang mengelola ini seperti apa? Biasanya sih kita analisa dulu nih dari segi panasnya, terus kondisi lahannya kayak gimana. Dan kita udah ada rencana memang melon gitu. Melon ya? Untuk di tahap rooftop, awal ya? Iya. Oh. Selain melon ada lagi? Selain melon ya sejenis-jenis semangka kayak gitu. Kalau untuk sayuran sih kayaknya kita udah cukup di sini. Di sini ya? Paling buah-buahan di sana di atas. Oh, jadi lebih spesifik ke buah-buahan ya Pak ya? Tadi Bapak sampaikan di awal supporting dari Pemprov itu cukup tinggi ya Pak ya, gitu kan. Nah, mungkin boleh sedikit saya lebih breakdown Pak, breakdown terkait dengan supporting dari Pemprov itu, apakah selain yang tadi Bapak sampaikan, apakah mungkin kayak dukungan pupuk atau yang lainnya juga ada Pak, atau yang lainnya juga? Jadi dari awal kita didampingin oleh dinas KPKP, baik yang provinsi maupun yang Jakarta Utara gitu. Jadi selalu hampir setiap minggu mereka datang. Jadi waktu awal-awal itu menjaga itu, mereka setiap minggu datang ke sini untuk kita, kasih kita bibit gitu ya, ngasih kita bibit, kemudian kita bisa konsultasi kalau ada hama seperti apa. Pas ini kita diusulkan dulu bentuk kelompok tani gitu ya. Ada karyawan yang mau ikut silakan gitu, tapi belum ada wadahnya gitu. Dan kita wadahin dalam kelompok tani LRT Jakarta. Termasuk Profesor ahli cabai yang saya bilang tadi di ya, itu dari Pemprov DKI. Jadi kita dibawa dulu ke Bogor untuk dilihatin percontohan di sana gitu. Jadi kita wah luar biasa juga ya, makanya kita belajar dari situ. Jadi memang didampingin dan sering ada kegiatan apa-apa kita juga dilibatkan oleh dinas KPKP di Jakarta Utara sama DKI Jakarta. Luas areanya tadi berapa Pak? Yang ini 4 ribuan ya, 4.000 meter ya. Kalau yang greenhouse itu sekitar 350 orang. Tadi kalau Bapak sampaikan kalau untuk cabai itu hasilnya bisa per minggu ya Pak ya. Kalau untuk sejenis ini Pak, kayak pakcoy kangkung ini per berapa minggu Pak? Ya biasanya ada yang mingguan juga saya ada yang per 2 minggu juga gitu ya. Cuman kan memang
perawatannya memang agak lebih, kalau di dalam kan lebih terasa, kalau di luar kan potensi kena hamanya lebih besar daripada di dalamnya. Belum kita ngomongin lanjut lagi terkait dengan cuannya nih Pak. Saya pengen tahu juga Pak, ini kan kabarnya area ini juga dulunya bekas proyek ya Pak ya? Kalau Ya ini dulu sampai akhirnya jadi lahan produktif. dulu biasanya bekas proyek kan ini ditaruh puing-puing aja, puing-puing bekas bongkaran, tanah segala macam gitu ya. Jadi mulai memang dari sisi sebelah sini gitu. Jadi teman-teman karena ini lintasan, adem di bawah sini, ada karyawan yang memang kan nggak semua orang suka kerja di dalam kantor ya. Ada yang pengen di luar gitu, luar di sini sambil lihat-lihat kebun gitu. Nah akhirnya mulai kita rapiin, oh ini begini di sini berhasil, kita mulai rapiin. Akhirnya udah sampai ke ujung sana tuh. Dulu mungkin tanah-tanah, sekarang udah lebih bagus, lebih sejak ada kelompok tani juga lebih tertata rapi lah jadi panenannya. Untuk menjaga agar tanah ini tetap subur itu pengelolaannya seperti apa? Karena kan di bawahnya tadi kan urukan lah jadi disampaikan. Ya jadi kita nggak bisa tanam yang terlalu kalau ya buah-buahan itu kan kadang-kadang ada akar yang terlalu dalam ya. Kayak kita pilih sayur-sayuran dan karena nggak perlu sampai terlalu dalam gitu. Tadi kita bicara tentang lahan di area ini Pak. Kita sekarang bicara ngomongin produksinya Pak. Saya tahu ini kan beragam tanaman di sini Pak ya, dari mulai kangkung, ada pakcoy, ada sawi, ada cesim, Pak ya, ada cabai gitu kan. Nah untuk produksinya sendiri itu apakah dikonsumsi sendiri atau dijual juga ke area luar Pak? Kalau biasanya kita setelah panen tuh kita ajak karyawan juga ikutan panen di sini. Kalau orang biasanya war tiket, kita nih war sayur gitu ya. Jadi karyawan tuh pada rebutan beli sayur di kita gitu. Nah itu di awal. Kemudian kita kan sering diundang juga ikut pameran urban farming dan UMKM gitu ya. Oh sering? Ya jadi kadang-kadang kan dinas KPKP ada pameran di mana kita ikutan gitu. Jadi agak luar biasa juga nih BUMD transportasi tapi ikutnya pameran. Nah itu. Jadi kita itu, dan kadang-kadang kita ketemu ya sama UMKM lain. Jadi kalau sekarang itu sudah ada cabai yang kita produksi jadi sambal. Kalau di kita bilangnya sambal gading ya. Sambal gading. Kita kalau ada acara UMKM atau pameran kita suka jualan tuh sambal gading gitu. Maaf, sambal gading ini menyesuaikan nama wilayah sini Kelapa Gading. Iya benar. Apa nih Pak? Benar-benar kan di Kelapa Gading. Kita gading, sambal gading gitu. Jadi tadi mungkin pas masuk sini lihat kolam di depan juga dan cuan ya itu kita ada juga ikan di situ gitu. Itu kita juga udah produksi keluar tuh, jadi udah dimarinasi, udah kita jual gitu. Ikannya Ikan nila. Itu ikan nila semua. kalau produksi berapa besar Pak? Nggak banyak ya juga sekarang karena kan itu juga bibit di awal dikasih KPKP. Jadi kita tadinya ada kolam ya, mungkin nanti bisa dilihat ada kolam penampungan, sebenarnya penampungan air buat di sini ya. Jadi supaya air nggak langsung dilempar keluar dulu. Jadi itu juga diperiksa sama KPKP, dinas KPKP, apakah airnya secara pH memungkinkan untuk digunakan untuk peternak ikan gitu. Ini juga produksi kita di sini juga nanti sebelum kita jual juga diperiksa sama KPKP dulu, dinas KPKP DKI dulu. Jadi ini layak nggak dikonsumsi gitu. Jadi memang begitulah, kita selalu koordinasi dengan dinas KPKP. Jadi keren Pak. Jadi lahan tidur dimanfaatkan untuk area tanaman seperti asus, kolam yang digunakan untuk embung ya Pak ya, ada stabilasi air itu banjir segala macam dimaksud juga untuk Iya kan. Pak, kalau saya lihat dari areanya LRT Jakarta itu kan tidak hanya di area ini ya Pak ya. Iya. Itu beberapa spot lain kayak misalnya di area Belgrade mungkin, atau mungkin nanti ke area Manggarai yang kita tahu sama Pak ya, Manggarai juga akan beroperasi karena di situ Pak. Dan adakah rencana perluasan area urban farming ini? Kalau kita tentu perluasan ini pasti ada rencana gitu ya. Ini saya tadi lupa cerita sedikit. 2024 itu kita mencanangkan ini sebagai green depot. Jadi depo LRT itu green depot. Jadi terkait sustainability, SDG segala macam. Nah salah satunya kalau Don Cuan lihat ke sisi sebelah stasiun sana mungkin tanamannya berbeda. Jadi
banyak tanaman-tanaman hias, pohon segala macam ya. Nah yang sisi sebelah sini itu baru tanaman sayuran, tanaman produk. Jadi kita memang ingin membuat depo kita hijau, lebih segar, karena banyak kegiatan di sini. Teman-teman juga suka berolahraga di sini, sehingga kita maunya ini benar-benar kawasan hijau gitu. Lain sih memang kita ingin kembangkan juga ya, karena kalau sekarang tuh juga bertani itu nggak hanya mesti di lahan sini ya. Jadi kita juga lagi coba bertani di atas gedung kita, Di atas gedung NCC. Jadi kemarin kita sama dinas KPKP, sebenarnya di atas itu kita bisa tanam melon, tanam apa. Jadi rooftop itu sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk pertanian. Kapan rencana itu, Pak? Kalau di sini mungkin karena lahannya luas ya, mungkin ini kita di stasiun-stasiun akan lebih cocok itu barangkali gitu. Jadi area-area di atas kita tanami untuk rooftop mungkin digunakan. Memang nggak semua tanamannya bisa gitu, tapi kemarin kita udah lagi lihat buat melon mungkin bisa dengan bantuan dinas KPKP gitu. Bapak sendiri di rumah kira-kira Saya sempat nanam cabai ya, jadi waktu tadi sih cerita pernah dikasih bibit gitu ya, saya coba kembangkan sendiri. Cuma memang butuh lebih telaten ya, satu siklus saya berhasil, siklus berikutnya nggak jalan tuh gitu. Jadi mungkin cari bibit yang lain. Ada beberapa juga teman-teman di LRT Jakarta yang cobain di rumahnya tuh. Jadi memang ada teman-teman yang bahkan ada yang bikin khusus tempat sendiri. Kemarin fotonya saya, ini gua udah bikin nih di rumah nih gitu. ikut melibatkan Pak Profesor mungkin? Ya kalau profesor kan kita suka diskusi lah ya. Dia kan kasih kita beberapa varietas cabai juga. Kemarin namanya cabai hias gitu. Jadi kayak tanaman cabai tapi kayak bunga gitu, di warna-warni gitu. Saya bilang luar biasa. Oke. Baik, Pak. Jadi apa pelajaran bisnis yang perlu Bapak sampaikan terkait dengan urban farming ini, Pak? Ya, ini kan sebenarnya hal-hal yang kita bisa lakukan di tempat kita sendiri gitu ya, di rumah atau di lingkungan kita gitu ya, tanah kosong. Karena kan sebenarnya banyak tanah kosong yang mungkin nggak di Jakarta tuh bisa ditanamin seperti ini gitu. Jadi di lingkungan kita gitu, dan nggak usah mikirin hasilnya buat keluar dulu gitu, tapi paling nggak kita bisa konsumsi sendiri gitu. Kayak teman-teman di sini kan sebenarnya mereka tanam sendiri, kemudian mereka gunakan untuk mereka sendiri. Jadi mereka bawa pulang, kalau kemudian hasil penjualan tadi dipakai lagi untuk siklus ya yang baru gitu ya, penanaman yang baru gitu ya. Jadi sebenarnya ini bisa, dan manfaat lainnya area yang ada di sekitar kita mungkin bisa jadi lebih hijau, lebih segar gitu ya. Dan yang pasti kan ada area-area yang tadi tidak produktif bisa jadi produktif gitu. Itu mungkin menurut saya jadi bisa dicoba gitu. Kalau Don Juan mau coba di rumah, kita bantu nih nanti. Boleh, Pak. Pak, ngomong coba, Pak, ini saya dari jauh nih ada ya. ini, Pak nih. Ini Sambel ya, Pak ya? namanya Samaras Gading gitu ya. Ini kelompok tani LRT Jakarta. Ini produksi dari sini, Pak? Iya. Saat kita kerjasama sama UMKM lah untuk bahannya dari kita gitu nih dibikin. Jadi kalau ada pameran UMKM kita udah jualan nih. Jualan ya? Oke. Jadi nanti selain sambal ada lagi, Pak, mungkin? Yang udah kita jual tuh ikan nila marinasi gitu. Kebetulan kita ada berapa ribu ekor yang waktu kita. Jadi ada yang memang kita khususin di keramba khusus. Nih kalau nanti sempat lihat silakan lihat di kolam kita. Itu kita juga sebelum marinasi kita udah periksa ke dinas KPKP juga sehat. Pak, ini boleh saya coba ya, Pak? Boleh, Ya? silakan. Oke, terakhir, Pak. Apa tips untuk pemirsa Cuaniki, Pak? Apa yang disampaikan, Pak? Silakan. Ya kalau menurut saya segala sesuatunya perlu dicoba gitu ya. Ini kan tadinya dari coba-coba mungkin jadi beneran gitu. Ini coba-coba aja. Jadi teman-teman dulu kan sini, ya coba-coba tanam cabai, sekarang kita udah bisa ya. Ini bentuk hilirnya ya, Pak ya? Untuk hilirnya. Jadi ya itu tadi, ini menurut saya sesuatu yang bisa dilakukan di rumah gitu ya.
tanam cabai juga nggak perlu lahan yang luas gitu. Dalam pot juga bisa asal dirawat dengan telaten gitu. Sayur juga sebenarnya kan ini kan nggak perlu kita juga di dalam pot depan rumah kita juga mungkin bisa. Oke. Ya, paling nggak untuk konsumsi sendiri lah gitu dulu gitu ya. Iya, betul. Oke, baik Pak. Dari kita obrolan dari awal sampai dengan saat ini, saya dapat memetik hikmah ya Pak, gitu ya. Jadi intinya adalah kalau ada kemauan, gitu Iya. kan, pasti akan ada hasil Pak ya. Contohnya dari bentuk seperti tanaman seperti ini sampai ke bentuk kilirnya seperti ini Pak. Iya, Contohnya Pak ya, gitu ya. Oke, jadi jangan ngomongin cuan tanpa daun cuan. Sampai ketemu Pak di episode berikutnya. Terima kasih. Jangan ngomongin cuan tanpa daun cuan.